Adik-adik, bagaimana ya kalau kita tinggal di suatu tempat dengan segala sesuatunya itu telah disediakan untuk kita nikmati secara gratis, secara cuma-cuma. Tentu ini sangat menyenangkan. Dan siapa yang pernah mengalami ini? Apakah kalian di rumah pernah mengalami demikian? Ada kisah dua orang yang pernah mengalami hal demikian. Menariknya adik-adik, dua orang ini menikmati segala sesuatu dengan cuma-cuma karena disediakan oleh Tuhan. Nah, siapakah dua orang ini? Adam dan Hawa. Ya, dua orang ini, Adam dan Hawa, tinggal di suatu tempat yang sangat baik. Di suatu taman yang telah Tuhan siapkan segala sesuatu untuk mereka nikmati. Pada suatu hari adik-adik, Hawa didatangi oleh ular. Dan ular ini menawarkan sesuatu yang sangat menarik. Apakah itu? Ya, ular ini mendekati Hawa dan menawarkan untuk makan buah. Salah satu buah yang ada di tengah-tengah taman tersebut. Hawa tahu bahwa buah ini pun tidak boleh dimakan karena Tuhan telah melarang untuk makan dari pohon, salah satu pohon yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh dimakan. Tetapi ular ini terus membujuk Hawa supaya memakan buah ini. Semakin dilihat buahnya terlihat menarik ya. Dan akhirnya Hawa mengambil salah satu buah dari pohon tersebut, dimakan dan dibagikan kepada Adam. Peristiwa yang tidak terduga pun terjadi. Mereka bukannya menjadi senang, menjadi bahagia ketika mereka memakan buah tersebut yang terlihat menarik, yang terlihat indah, tetapi peristiwa yang tidak baik justru terjadi. Apakah itu? Setelah mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, bukan sesuatu yang menyenangkan yang mereka dapat seperti yang dijanjikan ular kepada mereka, tetapi disinilah awal penderitaan terjadi. Ya, mereka jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan. Dosa adalah hal yang membuat mereka tidak lagi punya hubungan baik dengan Tuhan. Mereka menjadi takut. Ya, takut karena mereka bersalah kepada Tuhan, telah melanggar perintah Tuhan. Mereka menjadi takut kepada Tuhan dan sembunyi ketika Tuhan datang. Ketika Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, dosa tersebut bukan hanya berhenti kepada mereka, tetapi terus turun kepada anaknya dan terus kepada generasi demi generasi sampai pada saat ini. Ya, sampai pada saat kita berada saat ini. Upah dosa adalah maut. Terus bagaimana kita? Apakah berakhir sampai di sini dalam penghukuman? Ada kabar sukacita adik-adik. Tuhan menjanjikan juru selamat. Apakah janji tersebut akan digenapi atau sudah digenapi? Janji tersebut telah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Untuk menebus kita sehingga kita kembali dipulihkan di hadapan Tuhan. Untuk kita layak memanggil Allah bahkan sebagai Bapa kita. Janji Tuhan sudah digenapi dan kita hidup dalam keselamatan. Lalu, apakah kita menjadi bebas karena kita telah ditebus Tuhan, diselamatkan Tuhan, dengan kita melakukan apapun yang kita mau, yang menyenangkan kita, entah itu mau marah-marah kek, mau nyontek kek, dan sebagainya, hal-hal yang tidak baik. Apakah kita mau seperti itu? Tidak adik-adik. Mari kita responi anugerah Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, penebusan Tuhan dengan kita memiliki ketaatan kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak taat kepada Tuhan, maka kita sedang berdosa kepada Tuhan. Nah, adik-adik,
Bagaimana bentuk ketaatan kepada Tuhan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Misal kepada teman. Bisa jadi ada teman-teman kita yang bersikap tidak baik kepada kita. Tuhan ajarkan supaya kita mengasihi orang lain dan berdoa bagi orang lain bahkan yang menyakiti kita. Mari kita tetap mengasihi teman-teman kita, bahkan kita mendoakan teman-teman kita supaya mereka berubah dari sikap yang tidak baik menjadi baik. Tetap bersikap baik kepada teman-teman kita. Lalu bagaimana kalau di rumah kepada orang tua kita yang terdekat dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita pun memiliki ketaatan. Misal, waktunya kalian belajar online, mari adik-adik kita belajar. Bukan malah asik bermain, bukan malah asik nonton TV, tetapi mari kita cepat-cepat untuk belajar. Atau ketika waktunya makan, diajak makan, sudah kumpul nih, orang tua udah kumpul, kakak kita atau adik kita, tinggal kita asik main game. Apakah seperti itu? Tidak. Mari kita taati orang tua dengan waktunya makan, diajak doa bareng. Mari kita lakukan, kita makan bersama keluarga kita. Apa yang disuruh orang tua kita dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita belajar untuk melakukannya. Adik-adik, mari kita responi anugerah keselamatan daripada Tuhan dengan ketaatan kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kita, mengingatkan kita, supaya dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki ketaatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini, di mana kami belajar Tuhan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi kasih anugerah Tuhan telah menyelamatkan kami. Tuhan menjanjikan juru selamat dan Tuhan menggenapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kami tetap di dalam ketaatan kepada Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus mengingatkan kami, memimpin kami kepada ketaatan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.